Itu diambil dari namanya. Iya, aku terkenal. Nggak boleh rekam-rekam. Ini haki. Siapa itu? Dewi sih, rekam dulu. Rekam posting. Malu banget. Ayo. Batuk lagi nggak apa-apa. Nah, yang pertama di laporan 3.3 yang gue share screen. Lu jangan lihat laporan 3.3 aja. 3.3 dari share screenan gue aja. Lu lihat antara tabel 3.1 atau 3.2. Oke. Antara laporan laba rugi sama laporan posisi keuangan. Jadi kalau pendapatan laba bersih di nomor satunya kan laporan arus kan yang pertama pendapatan laba bersih dulu nih kan. Ini dapat angkanya dari mana nih 267201. Itu dapetin dari laporan laba rugi. Oh ya. Di laporan laba rugi itu ada pendapatan bersih kalau nggak salah di tabel 3.1 kan. Itu masukin aja angkanya tinggal. Udah Jadi kan? ntar kita tinggal masukin doang gitu ya dari 2 laporan. Bikin laporan 3. Benar sekali. Kan yang selanjutnya kita nganalisis Oh, iya. aliran kas masuk dari kegiatan operasi. Kegiatan operasi itu kayak Ada kan di laporan laba rugi? ini adanya di laporan posisi keuangan. Oh ya, posisi keuangan ya. Nah, kalau ini kan kayak depresiasi sama kenaikan utang usaha itu ada di laporan posisi keuangan. Itu kemarin ya? Nah, kalau depresiasi itu nama akunnya tuh akumulasi penyusutan depresiasi gitu sama kan? Maksudnya akumulasi itu sama akumulasi lagi penyusutan sama dengan depresiasi. Nah, dari akumulasi penyusutannya itu masukin aja yang kayak di situ di depresiasi yang 113.822. Bentar. Dari laporan posisi keuangan. Depresiasi 113. Oke, terus? Nah, terus selanjutnya kan itu ada namanya kenaikan utang usaha. Jadi ini tuh kayak perubahan utang usaha. Oh ya, kalau depresiasi tadi akumulasi penyusutan itu kayak perubahan dari tahun 2000. Ini tahun berapa sih? 1900 ya? 1998. Ya, dari tahun 98 ke 99 tuh perubahannya berapa? Di situ kalau nggak salah naik 113.822 kan. Oh iya, akumulasi penyusutan, ya. Iya, BTW itu kan ada tabel perubahan kan. Kalau nanti Iya. kalau nggak salah kalau di soal itu nggak ada tabel perubahannya, jadi perubahannya kita bakal cari sendiri. Kayak hitung Iya, aja gitu. iya. Oh iya. 19 kurang 2, kayak 99 kurang 98 gitu-gitu doang sih, gampang kok Oke. perubahannya. Semio. Iya, terus ini ada perubahan utang usaha di situ kan kalau nggak salah di bagian utang usaha itu ada utang usaha dan utang yang harus dibayar. ya kalau nggak salah. Itu sebesar 10.502 kan. 10.52. Ya. Nah, itu masukin 10.502. Udah nih dari kegiatan operasi udah. Dari kegiatan operasi udah. Kita langsung lanjut ke kayak arus kas keluar dari kegiatan operasi. Tadi kan arus kas masuk dari kegiatan operasi, sekarang arus kas keluar dari kegiatan operasi. Nah, kalau aliran kas keluar dari kegiatan operasi itu lo masukin semua aset lancar. Aset lancar itu ada piutang, persediaan, aset lancar. Ya, aset atau aktiva lancar. Itu ada piutang, persediaan. Terus di sini ada aktiva lancar lainnya gitu-gitu lah. Pokoknya yang kayak cepetlah dijadiin duit gitu, nggak sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun gitu. Alright. Pokoknya yang lancar-lancar gitu di situ kan ada kan di tabel 3.2 kalau nggak salah. Mana ya? Lihat. Ya, ada tuh. Ada kan bagian nih aktiva nih. Ini tuh lancar semua nih, kas, piutang, persediaan, aktiva lancar. Tapi kan karena kita lagi nyari kas, kita lagi nyari arus kasnya kan. Jadi ini nggak dimasukin. Jadi kita nyari 3 ini doang, yang piutang, persediaan sama aktiva lancar lainnya. Oke, Bang. Dan ini perubahannya dimasukin aja semuanya langsung. Kenapa? Kenapa tadi kasnya nggak dimasukin? Karena laporannya arus kas gitu. Iya kan kita lagi nyari arus kasnya itu loh. Oh, oke. Arus kas nanti semua kas tuh di akhir. Kas pada awal periode, lalu perubahan kas. Oh, gitu. jadi kas pada periode. Oh, jadi intinya ngejelasin. Oh, yang ngejelasin kas doang ya? Oh. Iya, ngejelasin kas tuh kemana aja sih gitu loh, kayak ini kas tuh keluarnya di mana, masuknya di mana gitu loh. Terus hasil akhirnya sama ya tuh hasil akhirnya dia sama 32 ya tadi. Yang Iya, hasil sama kayak 183. bagian kas, iya. Oh iya. Kalau sama, kalau beda berarti lu salah. Tadi Iya. Om balance. Nah, terus Mau kan nanya dong. kita ke apa tuh? Lu mau nanya apa? Berarti yang 3.3 ini kayak tabel perubahan gitu nggak sih? Tabel ini Iya. sih, Nis, Iya lebih ke perincian, Nis. Perincian arus kasnya itu kemana? Terusnya kas bisa 183 tuh ceritanya Di gimana sini, aja? kan. Perubahan semua ada di sini.
Cuman ini kayak Oh, oke oke. ngejelasin aja kasnya kemana aja gitu loh. Arus kasnya tuh kemana aja gitu. Oke oke. Thank you. Dan selanjutnya kan tadi kan kas keluar dari kegiatan operasi kan. Selanjutnya ada aliran kas keluar dari kegiatan investasi. Kalau investasi kan lebih ke aktiva tetap kan kayak kita, gue mau investasiin. Kalau kemarin Bu Umi ngejelasinnya kayak pas bagian internet gue nge-lag ya tadi ya. Iya, Bentar putus. deh. Bentar. Heeh. Pokoknya tadi Bu Umi kan sempat ngejelasin kan kayak pas bagian apa tuh capital budgeting yang investasi itu kayak investasinya kita tuh dalam bentuk bangunan, peralatan, mesin, tanah, toko. Itu tuh investasi aset atau aktiva tetap kan. Mm-mm. Nah, perubahannya tuh dicatat di bagian aliran kas keluar dari kegiatan investasi. Di sini ada kenaikan bangunan dan peralatan sama kenaikan aktiva lain. Kebetulan cuma ada 2 ini doang. Jadi dicatat ada 2 ini doang. Paham nggak? Di bagian masih di laporan apa? Posisi Investasi. keuangan kok. Laporan posisi keuangan di bagian bangunan dan peralatan ada, di bagian aktiva lain juga ada. Tapi di bagian aktiva tetapnya aja gitu. Jangan. Jadi kalau kegiatan operasi harus keluar aliran kas keluar dari kegiatan operasi itu aset lancar, kalau aliran kas keluar dari kegiatan investasi itu aset tetap. Nah, alasan yang terakhir itu namanya aliran kas dari kegiatan pendanaan. Kalau pendanaan kan pasti antara kita ngutang sama orang lain atau enggak kita pakai modal sendiri kan. Jadi di sini masukin kewajiban atau debt atau utang sama ekuitas. Nih, di sini ada di bagian pendanaan ada kenaikan utang jangka panjang, kenaikan utang jangka pendek, penurunan saham biasa sama pembayaran dividen. Semuanya bisa didapatin dari laporan posisi keuangan, tapi pembayaran dividen itu harusnya ada di laporan laba rugi. Cuman di soal ini kayak nggak ada gitu pembayaran dividennya, sedangkan gue tadi nyari di soal lain ada gitu loh. Jadi kayak ada di laporan laba rugi ada kayak pembayaran dividen atau dividen berapa gitu. Nah itu nanti dimasukin aja. Tapi nggak tahu kenapa di soal ini nggak ada gitu. Gue dari tadi nyari-nyari juga nggak ketemu. Oke. Udah jadi alur arus kas kita. Itu yang dihitung Kenapa? itu dihitungnya gimana, Bri? Cara ngitungnya, Bri? Ngitung apaan? Itu tiba-tiba totalnya. Oh, penjumlahan biasa. Jadi kalau nggak pakai kurung itu positif. Kalau pakai kurung itu negatif. Jadi Oke. ini Jadi yang kenaikan 267. piutang yang ada itu kas keluar ya. Kurang lupa. Nah, Sorry. 267201 itu positif kan. 113822 juga positif sama 10502 itu positif. Ini ditambahin aja nih 3 dapat 391525. Dan 3915125 dikurangi 68901 13.000 sama 3885 dapat 305739. Dan dikurangi lagi sama yang bawahnya dapat 1044048. Terus ini ditambah ini dikurang ini dapat 18245. Udah dapat nih perubahan kasnya. Habis kita dapat sini, kita cek nih di atas di tabel 3.2. Oh, perubahan kasnya sama nggak nih sama yang ada di sini? Oh, ternyata sama, berarti balance. Gitu. Apakah akan semudah itu? Bri. Berarti Apa? yang di bold itu tuh udah pasti ada di setiap komponen laporan arus kas ya? Iya, yang di bold-bold tuh kayak pengelompokannya. Oh, oke. Nah, sebenarnya kalau emang laporan arus kasnya menurut gue emang gampang kan. Tapi ntar dilanjutnya itu kayak ada perhitungannya gitu loh. Ini kayak menghitung arus kas setelah pajak koperasi, ada cara ngitungnya. Ini investasi modal kerja operasional bersih, ada cara ngitungnya. Perubahan aktiva tetap dan aktivalnya ada cara ngitungnya gitu loh. Ini tuh kita ujiannya berjamaah ABC atau cuman C doang sih? C doang besok? Oh, Ada yang udah pernah, ada yang udah ujian. Enggak, kita duluan sebenarnya ya? hari Rabu kita duluan. Ih, Gila ya? parah banget. Gila ya? Parah banget. Kayak kelas kita tumbal banget dah Nina. Semua UTS yang offline kita duluan deh. CB tadi kita duluan. Oh, anjing banget ya. IMC duluan. IMC nggak tahu. HCM barengan. Ini Ya. kita duluan. Derita dicap kelas pinter. Semua Nah, duluan ini aja. emang jadwalnya aja kita duluan. Ada hubungannya sama gituan. Iya. Parah banget, Brili. Gue reasoning aja. Nah, reasoning. Udah sebenarnya ini selanjutnya lu apalin aja rumusnya gitu loh, kayak ini kalau ngitung arus kas setelah pajak dari operasi, pendapatan usaha ditambah penyusutan dikurangi pembayaran pajak dapat hasilnya gitu. Gue kira udah, Bri, cuman nyampe yang itu doang. Nggak Tapi emang- mau lagi. Tapi emang tergantung soalnya Bumi sih, kalau cuma disuruh bikin arus kas ya udah sampai atas itu doang udah jadi arus kas kita.
Ini apa Kalau- nih? Ini apa nih? Ini ya kalau disuruh cobalah hitung arus kas setelah pajak dari operasi. Lalu hitung. Astagfirullah. Setelah pajak. Ada Ini yang harus hitung lagi Oh, yang hitung lagi coba. ini ada caranya gitu, tapi nggak tahu kan soal bumi kayak gimana besok. Berilik. Ya semoga aja bumi baik cuma sampai arus Ente. kas doang. Ini nggak ada spill-spillan soalnya. Katanya soalnya ngikutin ini yang dari Ngikutin. bukunya. Kayak setiap babnya tuh ada latihan soal setahu gue. Ini ada apa? Bisa Ada kayak latihan gitu. soalnya. Nah, Tapi ya, latihan jadi- soalnya iya. gue bingung gitu loh, nggak ada dividen. Ya udah mungkin nggak pakai. Ya ampun, nggak Ah, ngerti lagi Oh. gua, tolong dong. harusnya mah semua soal sama ya kata-katanya biar ngerti. Di tahun ini tuh saya rumusnya pertama proyeksi penjualan saya proyeksi aktifal aja soalnya masih saya suatu perusahaan memproyeksikan penjualannya akan meningkat dari 10 juta menjadi 12 juta posisi keuangan perusahaan sekarang dijelaskan bla 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 ini perusahaan untuk periode yang bersangkutan di mana perusahaan memiliki aktiva sebesar 6 juta gua nggak bisa di ini ya udah deh nggak bisa di ini guys enggak deh kan gua ikut bisa gua buat 6 juta nih total aktifnya 6 juta coba bold nih nanti dari aktiva lancar sebesar 2 juta dan aktiva tetap 4 juta kan ini tuh nah ini kan dia laporan ini kan posisi keuangan perusahaan sekarang kan ini kan dia jadi metode persentase penjualan tuh dia pasti ngebahasnya buat laporan perusahaan keuangan yang sekarang kalau yang buat masa depan tuh itu baru pakai yang DFN ya. Cuman menurut gue lebih gampang ini sih. Semoga soalnya keluar yang ini ya guys. Enggak deh keluar dua-duanya. Anjing. Lupa gua. Itu perusahaan dan ini dia pokoknya tadi jelasin dia ini utang misalnya utangnya sekarang segini. Terus cari-cari aja nih utang total utang terus utang lancarnya berapa utang panjang jangka panjangnya berapa nih utang usaha kan. Usaha 1 terus beban yang harus dibayar 1 gimana sih? Beban harus dibayar 1 sama wesel bayar sebesar 0,5 juta. Nah, ini buat yang wesel bayar tuh asumsinya wesel bayar sama utang jangka panjang tuh asumsinya dia nggak berubah. Jadi harusnya dia nggak bakal masuk rumus. Cuman di highlight aja. Aduh, capek juga ya jadi bumi. Ini jumlah Dan ekuitas. Ya, ini jadi kita mau ramal keuntungan atau gimana sih? Gue masih belum paham deh konsep awalnya. ya. Jadi tuh dia mau ngeramal proyeksi. Dia tuh jadi gini misalnya ini tahun 2021. Lo tahun 2022 nih lo pengen penjualan lo tuh meningkat berapa persen gitu. Saya di sini nggak dikasih persentasenya. Misalnya gue pengen penjualan gue tahun ini 10 juta, ntar tahun depan 12 juta gitu. Artinya kan meningkat 2 juta kan. Nah itu biar bisa sampai 12 juta tuh gue harus ngeproyeksi apa aja gitu. Yang ntar nanti buat dibuat laporan keuangannya di masa depan tuh kira-kira laporan keuangan gue jadi tuh intinya buat bikin target laporan uang masa depan. Jadi buat dikejar targetnya. Jadi, ini berarti nggak kayak laporan keuangan sebelumnya ya? Kan kalau sebelumnya kan berdasarkan yang saat ini. Tapi kalau ini proyeksi dari masa depan nih. Iya, harus gini, ini gini, buat gini. proyeksi masa depan. Ya. Omset kita naik gitu. Mm-mm. Jadi intinya Lanjut. ya perusahaan itu dia memproyeksi penjualan. Ini kira-kira penjualan gua mau naik 2 juta. Nah, biar 2 juta itu aktiva lancar gue harus berapa, utang gue harus berapa, terus kira-kira modal gue harus berapa biar ntar peningkatannya 2 juta gitu. Nah, baru udah tuh lo rumusnya nih. Pertama itu proyeksi aktiva lancar sama aktiva tetap. Ini rumusnya semua sama nih. Yang buat ngitung proyeksi aktiva lancar, aktiva tetap, utang usaha, terus sama ya utang usaha tuh palingan yang sama itu doang. Terus yang beda tuh ekuitas tuh. Ekuitas dia beda. Nah, ini rumusnya nih. Rumus usaha ekuitas tuh pasti ada ini. 1 min dividen atau laba bersih. Nanti gue nggak tahu nih angkanya dari mana 2,5 anjir. Tiba-tiba ada nih. Coba deh kita dari awal dulu. Oke, proyeksi aktiva lancar sama dengan proyeksi penjualan dikali aktiva lancar per penjualan. Tadi proyeksi penjualannya dia 12 juta, ya kan? Terus aktiva lancarnya tadi di atas sudah betul 2 kan? Nih, total aktiva sebesar 6 juta yang terdiri dari aktiva lancar 2 juta. Jadi 2 juta per penjualannya 10 juta penjualan tahun ini.
Ntar 12 juta kali 0,2%. Nah, ini kenapa disebutnya metode persentase, karena dia itu ngitungnya ntar pakai persentase dari proyeksi aktiva gitu ya, proyeksi yang dibutuhkan. Nah, kalau DFN tuh ntar hitungannya perkalian antara hitungan sekarang sama hitungan masa depan. Ujung-ujungnya sih sama hasilnya. Jadi tuh lo kalau misalnya ntar nih kemungkinan ada 2 soal, ya kan? DFN DFN sama ini. Nah, itu tuh kalau misalnya DFN sama yang metode persentase lo beda, itu pasti ada yang salah. Itu aja. Ya, nih kalau yang buat metode ini pasti Dan buat satu lagi, metode Dan. persentase ya. Boleh, Denis. Itu yang proyeksi penjualan itu penjualan yang ditargetin gitu. Ya, yang Jadi kita 12 mau juta. oke. Bukan ini ya, bukan apa namanya? Selisih. Bukan selisih antara penjualan sekarang sama proyeksi penjualan, tapi proyeksi penjualannya. Kan kalau selisih 2 juta doang tuh. Proyeksi kan yang 12. Nah, ini pasti tuh kalau yang rumus yang apa sih namanya, persentase tuh pasti semua depannya proyeksi penjualan, coba belakangnya doang beda tuh. Dan pembaginya itu udah pasti penjualan tahun ini. Jadi proyeksi penjualan dikali ini variabel per penjualan. Nah, variabel itu tergantung nih proyeksi variabel gitu. Gini jadi buat rumus umumnya tuh proyeksi variabel sama dengan proyeksi penjualan kali dalam kurung variabel per penjualan. Ini buat rumus semua persentase. Nah, variabel tergantung lo mencari aktiva lancar, aktiva tetap. Coba gue lihat ya contohnya nih. Coba dibawa deh. Coba nih gue buat dulu deh guys. Terus ini harusnya nih. Nah, baru kalau yang proyeksi total ya udah tinggal ditambahin aja guys. Jadi ntar pokoknya tuh ini kan dia buat nyusun ini kan, buat nyusun akun-akunnya juga ntar, akun-akun laporan apa posisi keuangan ya. Ya kan makanya dicarinya aktiva lancar, aktiva tetap. Ntar dicari total aktivanya, proyeksinya berapa. Nah, kalau ya pokoknya ingetin aja setiap lo nyari proyeksi itu ntar pasti ditanya juga total proyeksinya berapa. Ya, ini aktiva lancar, aktiva tetap, total aktiva. Ini hutang, ya kan? Proyeksi hutang, rumusnya sama ya. Dia variabelnya hutang usaha. Jadi proyeksi penjualan dikali hutang usaha per penjualan. Nih, Kenapa rumusnya gitu 0,1. sih? Kenapa Tahu. enggak proyeksi Kayaknya dari penjualan per sononya deh, Bri. penjualan kali utang usaha? Apa sama aja? Nggak tahu aja. Enggak sih sama aja Sama sebenarnya. aja. Cuman kayak kenapa diribetin sih itu pakai tanda kurung segala? Oh, artinya dia harus dihitung yang ini dulu kan? Soalnya kan kalau misalnya Iya. lu, oh iya. Tapi kalau gue ngitung proyeksi penjualan per penjualan kali utang usaha sama juga. Iya sama serah sih. Sesuai ya gampangan serah ya sama aja ya. Ya udah sesuai Ntar angkanya aja proyeksi deh. penjualan per penjualan tinggal dimasukin ke semua angkanya selesai. Iya. Oh iya benar iya. Mending gitu ya. Jadi 1,2 iya kali mending 10. iya lo mending nyari nanti di sini variabel Variabel di kali proyeksi proyeksi penjualan per penjualan. penjualan. Nah, iya guys. Jadi itu Coba kayak dilihat. anggap aja itu A gitu kan. Jadi lagi variabel apa Nah, dikali A, kali A gitu udah selesai. sama cuman hasilnya sama kan? Sama Sama ya? kayak Oke. kayak nomor Cuy, ini aja 12 per Apa? 10. 12 ini per 10 kenapa kali lebih 1, gampang 1,2. rumusnya itu? Kenapa? Itu kenapa lebih gampang rumus yang dikasih tau Brili? Karena ntar Karena variabelnya ya doang yang ganti. Proyeksi penjualan sama penjualan itu tetap. betul. Kayak lagi utang usaha, berarti proyeksi utang usaha, variabelnya utang usaha. Gitu. Jadi gini loh, Nis. Jadi lo ntar kalau misalnya lo pakai cara yang dikasih buku, itu ntar lo pasti harus nyari belakangnya terus kan? Yang sama depannya. Cuman lo harus nyari belakangnya nih. Ya gak? Dan belakangnya tuh berubah-ubah terus. Sedangkan kalau rumusnya Brili itu yang dicari tuh yang tetap ini lo ntar kalau udah cari yang proyeksi ini, ntar lo tinggal cari ganti depannya aja. Nggak usah ngitung belakang lagi. Jadi tuh ntar Dan ini sorry udah dah, tinggal ganti-ganti aja. Apa? tolong contohin dah. Gue masih belum paham dah. Contoh nih. Apa ya? Yang 1 juta Oke, aja oke, gampang contoh tuh coba. yang 12 kali 1 per 10. Ini proyeksi utang usaha ya, misalnya proyeksi utang usaha. Utang usahanya berapa tuh? Utang saya 1 juta. 1 juta kali dalam kurung mana nih? Proyeksi penjualan berapa? 12 per 12 10 per ya? 10. 12 per 10. Sama dengan 1 dikali berapa ini 1,2 ya? 1,2. Ya, sama dengan 1,2 1,2 kan? juta. Nah, nih. Ini yang ini nih. Yang ini nih.
Ini coba kita Sama. cobain terapin ke proyeksi ini aktiva lancar. Ya. Jadi aktiva lancarnya 2 juta kan, 2 juta dikali 1,2 kan? Berapa ya? Berapa sih? Iya. 2,4 ya? 2,4. Sama nggak? Sama kan? Nah, Jadi itu yang proyeksi penjualan itu dipakai untuk semua variabel. iya. Ini nih, enak. Iya, ini lebih Proyeksi penjualannya dipakai buat iya, semua kalau ini variabel. buat enak bisa dipakai buat semua variabel ini. Ya, bener lebih enak ini, Cak. Jadi nyarinya sekali doang. Kalau yang nyari ini lo harus nyari lagi. Kalau ini udah pasti, Cak. Ya kenapa nggak Jadi begitu ya kemarin walaupun dijelasin ini? kita walaupun Ya. variabel kita pengusaha kek atau penjualan kek. Nah, proyeksinya itu tetap proyeksi penjualan per penjualan Per doang, penjualan. bukan Iya. proyeksi. Iya. Ini lo Oke, coba paham. ada, ya kan? Oke, ini harus dicari dulu, gitu kan. Ini kan soalnya berubah-ubah terus nih. Sedangkan ini yang berubah ini doang. Udah yang ini udah pasti Ya, cocok. Vivi nanya Ya, Dan, variabel itu apa? variabel tuh kayak ini, kalau apa unsur apa komponen gitu yang dicari. Kayak misalnya ya kalau di matematika X dan Y, misalnya lo nyari X itu berapa berapa itu variabel X ya. Kalau di sini kan variabelnya utang usaha, aktiva lancar gitu. Gue cuma Ya, jadi nyebut variabel. kita nyari proyeksi dari tiap akunnya gitu loh, kayak kita nyari proyeksi aktif Ya. lancar di Kalau nggak variabel deh, proyeksi unsur sama proyeksi yang dicari sama dengan hal yang dicari dikali proyeksi penjualan per penjualan gitu. Kalau gini nih, proyeksi yang dicari sama dengan hal yang dicari dikali proyeksi penjualan per penjualan. payback Sama bukannya aja. materi akhiran nanti ya, Den? Apa? Payback. Payback. Iya, payback period kan, Den? Den jadi. Mana sih? Denis. Itu Yang si payback? Denis, Gue nggak ya tahu, payback Cok. period Oh, payback yang terakhir, iya. Gue belum baca, guys. Udah lah, si pokoknya ini gampang dah. Iya pokoknya ini nih. Ingetin aja nih rumus ini. Catat aja, guys. Ini rumusnya catat yang ini aja, guys. Udah, guys. Ini lu catat rumus ini. Udah, lu kelar dah ini. Yang pertama ini. Nah, ini tadi yang gue bilang nih. Karena hasil bayaran hutang jangka panjangnya diasumsikan tidak berubah, maka proyeksi total kewajibannya ini tadi proyeksi utang usaha ditambah proyeksi beban yang harus dibayar. Nah, ini duanya udah lo ambil dari yang penjelasan aja. Lo nggak usah ngitung lagi. Jadi ntar buat proyeksi utang itu yang lo cari cuma utang usaha sama proyeksi beban yang masih harus dibayar. Karena masalah bayaran hutang jangkanya nggak berubah. Karena terus proyeksi ekuitas. Proyeksi ekuitas itu proyeksi penjualan dikali laba bersih penjualan nah ini nih. Ini lo harus nyari nih. Nah, masalahnya sekarang gua nggak tahu nih dividen. Oh, dividen per laba bersih ya. Dividen per laba bersih. Dijelasin di sini sebenarnya. Bila perusahaan memperoleh laba bersih 5% dari penjualan yang ada dan separuh dari laba tersebut dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Iya, setengahnya kan dividen dari laba Setengahnya bersih. iya. Itu dividen. Jadi berapa sih? 0,5. Jadi itu Atau 0,5. 0,5 per Enggak, dividen per laba bersih kan tadi kan dividennya kan setengahnya laba bersih kan. Setengah per oh 1. iya. Oh iya, Setengah kan? ujungnya 0,5. Iya, ujungnya Iya. setengah. Iya. Oh iya, ujungnya kan 0,5 juga. Sama. Oh iya. Terus ini nggak? Tadi kan dividennya kan setengah dari laba bersih kan, Dek. Kalau misalnya di teksnya udah disebutin ya. Iya. Iya. Gua Tadi Ini masih udah ketahuan dong ini aneh kan. kan dividen kan sama dengan setengah laba bersih. Bentar gue ketik. Silakan. Dengan 1/2 laba bersih. Berarti kan kalau Ini dengan logika dividen sama dengan 1/2, berarti laba bersih sama dengan 1 kan. Nah itu rumusnya dividen dibagi sama laba bersih, berarti setengah dibagi 1, dapat setengah. Gue pakai hijau ini guys. Kalau Cuy, pengen pakai ini 1,2. soalnya yang suruh latihan ini soalnya yang lagi kita bahas. Enggak, ntar di bawah ada lagi. Ntar ada latihan lagi. Ada Banyak kok latihannya kalau mau latihan. Kita bahas Ini bukan dulu. topik ya. Ya. Astagfirullah. Iya nih berpraktek, Cok. Wow. Masih tadi gue nyari apa sih tadi? Habis dari mana ya? Oh ini laba bersih berapa tadi? Ngomong-ngomong guys. Seri utang jangka, ekuitas Laba saham. bersih kan tadi
Saldo Tuh, laba ini 5%. 5% Dari dari penjualan penjualan. yang ada. Artinya ini ya, 5% dari ini ya. 5% dari ya 10 juta. Berapa itu? 2 ya? 2 juta. Berapa? 0,2 ya? 5% kali 10 juta. 550.000 nggak sih? Kok gue jadi bego? 2 kan? 10 bagi 5 2 kan? 5% dong, Dek. Kalau 0,5 juta, 50%. 0,2 kan? Itu sih. Coba, Iya coba ya. benar-benar 0,5 juta, bener 500.000. 0,5. Udah. Coba. Ini ada yang mau ngitung gak nih? Nggak 0,2 mau, males. kali 1,2. Dikurang, dikali Kok 0,5. 0,2 laba bersihnya? Berapa tadi? Sorry. 200 juta. 500.000. 500.000. 500.000. 500 ini. Coba deh, kalkulator. 0,5 apa 500.000? Kata lu 0,5 juta. 0,5 juta berapa guys? 500 sore. Bacot tadi. 0,5 juta apa 0,5? Wallahualam. Itu dalam satuan juta soalnya. Oh iya. Ntar Jadi, hasilnya tinggal jadi udah 0,5 juta. juta berapa? 500 juta berapa? 500.000 kan? Bener kan? Sama aja. Sama aja. Udah 500 kali 1,2 guys. Ini kenapa 9,5? Ngomong Berapa tuh hitung? dari 1,2. Ini masih lanjutan yang tadi dan yang DFN ini. Iya. Iya. Coba Anjing. sama gak? Sama. Oke. Tuh guys. Yeay. 300.000. Oke, bisa ya. Lihat deh. Rumus ini tadi rumus yang Brili bilang itu bisa diterapkan di semua. Nih, laba bersih taruh sini. Nah, laba bersih tadi iya sih. Ya, kalau dijabarin tadi rumusnya gimana laba bersih? 5% ya? 5% dikali 10 juta deh. 10 juta dikali Terus, 1,2 kali 1,05. Kali 0,5. Ya, 1 kurang 0,5. Dah, ada yang mau ditanyain, Denis? Apa masih mau lanjut dulu? Ntar ujung-ujungnya juga tetap dia nanyain proyeksi total ekuitas. Ya guys ya. 0,1 terus apa sih sehingga proyeksi Dan, ekuitas pemegang sorry. saham. Oh, itu pakai jutaan. Tadi tuh yang lagi dihitung ini ekuitas memegang saham terutama itu tambahan laba yang ditahan. Maksudnya itu gimana sih menghitung tambahan laba yang ditahan? Tambahan laba yang ditahan. Gimana tuh? Ini yang nomor 3. Oh ini. Iya bukan sih lu. Iya. Terutama menghitung tambahan laba yang ditahan. Besarnya saham biasa dan modal di sektor diasumsikan tidak berubah. Proyeksi tambahan laba yang ditahan ini kan? Iya itu gimana sih maksudnya? Tambahan laba yang ditahan gimana sih? Jadi investor Kan kita lagi Main mau apa? proyeksi ke masa lupa tuh. depan ya. Tambahan laba ditahan tuh gue lupa gimana ya ngomongnya tuh. Kita kan lagi nyari proyeksi ke masa depan ya. Kayak ini sih logika gue aja sih, nggak tahu benar apa kagak. Kita lagi proyeksi masa depan. Jadi di masa depan tuh laba kita tuh nambah berapa gitu kan. Terus ngira gitu doang. Laba yang gue lupa laba yang ditahan tuh gara-gara apa ya, lupa gue anjir. Karena Iya deh. belum terjadi aja nggak sih? Jadi ditahan. Iya. Tadi tuh lagi bahas yang mana sih sebenarnya? Yang nomor berapa sih? 4 ya? 3 gue bahas nomor 3 itu. Nomor berapa sih? 3. Banyak ya guys materi guys. Nah, ini dividen dibagi laba bersih ini itu ada di tabel kan dividennya kan? dividen per laba bersih Ada di soal. Ini udah pasti beda sama tabel nih yang sama nomor 1 tadi yang dijelasin Brili, ini udah beda setahu gue. Ada di Ini ntar dia bentuknya soalnya begini. Soal kan? Iya anjing. Ada. Ini misalnya bila perusahaan memperoleh ini laba bersih ya. Laba bersih mana ini? Saya dividennya separuh dari laba tersebut dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Aja. Berarti dihitung dulu nih laba bersihnya 5% dikali penjualan yang ada, ya nggak? Bener nggak? Nah, terus laba tersebut dibagi kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Gitu kan? Bener kan? Oke. Betul. Coba Besok 100 semua ya guys. 0,1 tambah 0,2 tambah 1,2 tambah 0,3. Jadi tadi ini tadi kalau ada asumsinya tuh kalau di perhitungan masa depan yang berubah ternyata cuma saldo laba yang ditahan, saldo laba artinya
Makanya ini ngitung cuma proyeksi tambahan laba yang ditahan. Kan tadi dia mana nih yang saham ini kan dia ada banyak ya, ada saham biasa, terus ada modal yang disetor, terus ada saldo laba. Nah, itu yang dihitung ternyata perubahan ya saldo laba ditahan ya. Ini tambah ntar ini ditambah ini ditambah yang tadi dihitung guys. Buat total aktif, total ekuitas. Ya. Proyeksi total ekuitas tadi ini saham biasa. Sini modal sendiri. Ini saldo laba, ini baru proyeksi laba ditahan dengan segini. Baru udah tuh ntar tambahan dana yang dibutuhkan sama dengan proyeksi total aktiva dikurang proyeksi total kewajiban dikurang total ekuitas. Hasil gini guys. Jadi tambahan dana yang dibutuhkan biar dia tingkat 2 juta penjualannya kalau sesuai proyeksinya 500 juta. Ini iya sih ini kan cuma 500.000. proyeksi. Ya 200.000 sorry. Nah, wah, ini baru satu bagian DFN. DFN, ayo belajar Alhamdulillah DFN. DFN. Up 2 jam apa nggak lo cukup ya dah, anjir. Minimal 5 jam. ini Kalau mau ini Enggak. kalau mau Banyak ngitung banget, DFN sebelumnya harus dihitung juga apa DFN itu beda lagi sama yang atas-atas. DFN DFN tuh sama ini yang atas kalau sama dia kan pakai persen ya. Makanya dia ngitungnya tuh tadi sama sih. Ini cuma dia beda cara aja. Ini masih dalam satu cakupan. Ini tuh metode. Jadi tuh buat ngitung proyeksi itu ada 2 tadi kan. Penjualan persentase sama DFN. Intinya sama, cuman caranya aja beda gitu. Kalau misalnya persentase penjualan tuh dia ngitungnya pakai angka sekarang. Kalau yang DFN tuh dia ngitungnya pakai angka di masa depan. Nah, makanya dia rumusnya tuh ntar ada penjualan T sama penjualan T+1 tuh guys. Nah, cuma dia udah itu nggak sama ini. kayak penjualan sama proyeksi penjualan nggak sih? Iya, sama. Nah, dan Iya, sama ya. ini udah Ya, yang ini nih yang lagi di layar. Ya. Udah dijelasin belum sih tadi sama lu? Ini belum Yang gua. di layar Cok. nih. Tadi itu yang lu jelasin. Ya. Belum kan? Belum. Cuman ya ini nggak terlalu banyak perubahan sih guys. Jadi cuma Oh, mirip bedanya kan rumusnya. kalau tadi dia iya mirip banget. Ini cuma dia bedanya di belakang doang aja. Tuh. Penjualan Tapi T+1 dikurang penjualan T. dan Cuman sama kan? ya Sama yang tadi kan? sama Oh, sama. guys. Juga bisa diganti lagi Sabar, rumusnya. gue melihat soalnya. Nah, terserah dah makanya nih gue. Nah, sekarang tuh yang bikin beda tuh gue bingung antara yang pakai DFN sama yang Gian ini. diatasin dulu deh. Oh iya, BTW Ya. kalau nggak salah Bumi pas nyampein materi UTS, kalau misalkan soalnya nyuruh hitung pakai DFN. Kalau nyuruh hitung pakai Oh ya persentase, guys. jangan gitu. Kan si Adit nanya Ya, ini 7,2 kalau yang bagian proses bawah, 7,2, secara 4,9 metode itu dari mana gitu. Coba deh bawa dikit. Yang mana? bukan kejauhan 7,2 guys. 7,2 yang hasil. Oh, sorry Bang. Nah, Ini itu 7,2, tadi 4,9 dari hasil hitungan totalnya kan. Total ya ini proyeksi total ekuitas. bukan. Proyeksi total aktiva. Ini proyeksi total hutang. Sama Ini ekuitas. proyeksi ekuitas. Karena apa? Nih, lihat aja guys tuh. Gua highlight deh. Highlight guys. Nah, Agak aneh sih oke. itu ketikannya. Iya sih, ini kalau dari persentase Dari yang hitung tadi, Dek. Tadi kan kita ngitung Iya. proyeksinya kan tiap akun. Iya, Kan dan kita nih tambah-tambahin Wait. misalkan ini sini. Tuh kan? nih. Ini kan dia minta nih total aktiva nih. Pokoknya itu setiap lo ngitung proyeksi misalnya proyeksi aktiva lancar sama tetap pasti dia dimintain total aktiva gitu. Misalnya proyeksi aktiva itu ntar pasti hasil akhirnya proyeksi total aktiva ada. Lo proyeksi hutang ntar terakhirnya pasti ditanyainnya proyeksi total hutang gitu. Soalnya ntar kan dia ngitungnya total tambahan dana ya kan. Makanya rumusnya jadi udah ini total semua.
Apa Coba, nih? coba deh, Silakan. gue mau jelasin dulu. Jadi Boleh. mungkin itu kan proyeksi aktiva itu kan ada dua tuh deh, yang lancar sama yang tetap kan. Nah itu dijumlahin nanti jadi proyeksi aktiva total gitu loh. Nah 7,2 ini proyeksi aktiva totalnya. Jadi dari aktiva tetap sama aktiva lancar ditambah nanti hasilnya jadi 7,2 ini. Ya, Ya nggak sih? betul sekali. Pokoknya ingetin aja guys. Kalau misalnya nyari proyeksi aktiva, nyari proyeksi kewajiban, nyari proyeksi ekuitas, selalu ingat di akhirnya tuh dia nggak stop di satu variabel. Contohnya kayak stop di hutang lancar, stop di hutang tetap, atau stop di aktiva tetap. Dia pasti stopnya di total aktiva, di total dari proyeksi yang udah dicari gitu. Pokoknya akhirnya tuh harus nyari total aja. Oke, kalau dimengerti guys. Oh, tenan. Iya, oh, tenan. Lanjut. Nah, ini Dan DFN tuh kalau gue lihat kita breakdown yang ini dong, Wah. tugas-tugas FM yang kemarin yang dicari sama Vivi. yang mana? Itu besok aja deh. Lu mau Yang sampai dulu. jam berapa anjir? Kayak selesai ini dulu iya, deh. iya. Selesai Oke, ini oke, dulu. oke. Soalnya gue masih nggak paham. Lo nggak paham yang mana, Sinta? Gue tadi kan sempat hitung tuh. Pas banget tuh gue keluar kan, langsung gue join. Nah, di peramalan, kan udah gue paham tuh rumus yang tadi dikasih ya. Variabel dikali proyeksi penjualan dibagi penjualan. Itu buat cara cepetnya. Nah, kalau yang buat DFN itu kayak gimana? Biar cara cepet ya. Nah, Karena kan kalau tadi cara Ibu Umi tuh 2/10 dikali 2 juta, jadi 0,4 ditambah. Nah, ini saya akan beli. Kan kalau penjualan TP Sabar. 1 sama dikurang penjualan pasti sama terus kan dalam setiap akunnya. Itu langsung aja dikurangin di awal. Itu kan 12 min 10 juta pasti hasilnya 2 juta kan. Ini penjualan T plus 1 min penjualan. Kan diangkain kan 12 min 10 juta dapatnya 2 juta kan. Iya. Nah, 2 juta itu tuker aja 2/10. 2/10. Kali aktiva, kali akunnya. Jadi 6 kali 2/10. 6 kali 2/10, 2/10 kan 1/5 kan. 6 bagi 5, 1,2 juta kan. Jadi gimana tadi kan 12 plus 10 itu, boleh ulang? Yang aktiva saat penjualan kan 12/10. Aktiva per penjualan kan 6/10 nih. Oh, 6/10. Terusan Ya. penjualan T plus 1 min penjualan T itu kan 12 min 10 juta. Coba deh. Terusnya gini Den, proyeksinya tuh kayak variabel. Coba ganti angka variabel. Oh ya. Aktifnya diganti variabel. Variabel dikali penjualan T plus 1, penjualan T plus 1 min penjualan per penjualan T. Di dalam kurung yang sama. Di dalam kurung yang sama. Kayak gitu deh jadinya dia bakal. Coba ya kita masukin angkanya ya. Saya ikutin atasnya deh. Saya aktiva. Kita butuh ini guys. Saya aktiva 6 juta dalam kurung 12 dikurang 10 per penjualan T berapa tadi? 10 ya? Betul. Ini sama dengan 6 penjualan T plus 1 itu penjualan T plus 1 tuh kayak kalau penjualan T itu penjualan saat ini, T plus 1 itu penjualan tahun depan. Kayak tahun ini ditambah 1 gitulah. Logikanya gitu doang kok. Tahun, T itu tahun guys. T itu tahun guys. T plus 1 tahun depan. Tahun depan. Kalau penjualan T tahun ini guys. T0. Gak ada, lu mau T0 mau T. Mau sama gak hasil? Kuadrat. Siapa ya? Kita 1/5 ya. 12 min 10 dulu. Iya benar. Iya 2/5 sama dengan 1. Iya 1,2 juta. Ya 1,2 juta bener ya guys. Boleh guys. Iya oke. Oke guys ini guys ya. Ya udah Fidel turu. Ini Fidel tidur. Ya. Oh dari mana lu Fidel turu? Tadi cabut anjir. Cabut tadi. Iya guys. Cabut. Itu cabut bilang tadi duluan. Bener guys kata gue ternyata. Kita belum main nih. Nah. Lo lihat dari rumusnya. Buat yang hitung DFN lu artinya hitungnya cuma sekali aja. Kayak
itu proyeksi perubahan aktiva segini. Terus perubahan kewajiban segini. Lo udah nggak usah ngitung tadi tuh aktiva tetapnya berapa ya, aktiva lancarnya berapa ya, total aktivanya berapa. Itu kalau pakai DFN nggak usah. Jadi hasil akhirnya stop di proyeksi perubahan aktiva. Ini kalau hutang stop proyeksi ini terus ini. Jadi tuh kalau DFN dia langsung ngitungin selisih ya. Nah, makanya jadi pas DFN-nya udah 1,2 juta dikurang 0,4 juta dikurang 0,3 juta sama dengan Dan 500.000. Ya, mau nanya Dan. yuk NPM itu apa Dan? Iya NPM nih, sama, net mau nanya itu. net profit margin. Oh, Perbandingan antara laba bersih dan penjualan. jadi Jadi rumus ini sama yang rumus tadi lu jelasin tuh beda. Kayaknya tiap ekuitas beda deh. beda. Yang sama tuh, iya tiap ekuitas beda. Makanya gue bilang tadi tuh semua rumus sama kecuali di ekuitasnya. Ekuitas baru punya rumus sendiri. Emang bangsat nih ekuitas 1 nih. Jadi lebih gampang ini dong. Yang Ya, kalau ini nggak perlu misalnya buat kebutuhan. DFN tuh lebih gampang ini ya. Bener, lebih gampang ini. Ya, dan lu lebih ribet di atas. Ini lu udah ngitung sekali doang nih guys. Iya anjir. Kalau pakai DFN kayak kita nggak jadi cepet deh. Tapi feeling gua dia nggak bakal ngasih aktival totalnya deh. Kayak aktival lancarnya tuh dikasih apa gitu ntar pakai Iya, dibikin ribet ya. akun. Nah, bayangan gue tuh kita nggak dikasih tau aktiva lancar, tapi kita kasih tau aja akunnya. Ntar kita harus analisis ini aktiva lancar apa aktiva tetap gitu deh. Nah Dikasih ini table sih takutnya nanti tuh kalau kata gua. rasio pembayaran dividennya anjir. Yang nggak dikasih tahu. Bahkan perbandingan jumlah dividen yang dibayarkan Sabi ini dengan 1%. disambungin sama soal arus kas nih. Oh, iya. Artinya kalau artinya kalau yang persentase penjualan tuh cara lamanya, kalau DFN cara cepetnya. Soalnya lebih modern ya. Gitu dah guys. Itu kan dia ngitung 3 kali doang tuh. Kalau tadi ngitung berapa kali tuh? Proyeksi penjualan. Berarti tadi bukan Iya, DFN Dan? 1, 2, 3 udah. Tadi bukan DFN, tadi persentase penjualan. Oh, Jadi buat oke, oke. proyeksi Ini ada persentase dua penjualan. guys, ada persentase, ada DFN. Kalau nanti Betul. soalnya disuruh persentase pakai persentase, kalau disuruh DFN pakai DFN. Oke. Nah, Lanjut. mungkin kalau diterapi, misalnya kalau di praktek kayak itu sama kayak tadi sih, kayak misalnya lu bikin laporan posisi keuangan, itu udah ada tuh kas berapa, nah terus lu bikin lagi laporan arus kas, itu buat apa, ngerinciin kasnya kan, itu arusnya berapa, jadi sama aja kayak gini. Kalau DFN tuh dia kayaknya buat secara umum kan segini, nah terus kalau buat yang persentase penjualan tuh dia baru ngejelasin secara rinci Rinci itu ya. ntar gimana, aktiva tetapnya berapa, aktiva lancarnya berapa, itu sih rinci. Kalau yang persentase penjualan tuh dia rinci. Kalau DFN itu overview, ini aja overviewnya. Ini kita mau Harusnya sih DFN mau ya, lanjut kayak gini. materi lagi apa? Satu lagi ya sih ini yang laporan Lanjutin. Satu lagi Terakhir. apa lagi? Terakhir apa Ini, lagi? Nih Nah, yang performa. Performa gue nggak ngerti sih ada. jujur. Ada yang ngerti nggak? Gue nggak paham. Gitu dulu. Nggak tahu dah. Mau apa? Kayak Gue nggak ngikutin ngerti rumus videonya, aja guys. Gue udah nonton. Jadi laporan keuangan maksudnya laporan posisi keuangan pro forma tuh laporan posisi keuangan di masa depannya gitu. Jadi dia nentuin nih perputaran aktivanya berapa, periode penagihan ratanya berapa tuh, itu buat iya ntar dia maunya laporan posisi keuangannya tuh di masa depannya berapa. Nah ntar lo di sini tugasnya buat nyari total artinya lo di sini tugasnya buat nyari akun di masa depannya. Total aktivanya berapa, piutang usahanya berapa, aktiva tetap berapa. Nah, Habis dan itu ntar lu pokoknya ya hasil akhirnya kayak tuh susunan ini. itu Iya, ada jadi apa di soal. masa depan. Iya ini. Iya. Maksudnya Oh, itu cara. Ini rumusnya ini nih. caranya. Ini kayak rasio keuangan nggak sih rumusnya? Gue pikir Kayak Rasio keuangan ya. bagian rasio keuangan kan dari Rasio tingkat perputaran aktiva kan? Oh Ingat iya. gua tadi. Iya. Nah rumusnya tinggal Emang iya? diputer Gua nggak tahu deh. doang. Gua lupa. ini kayak prediksi neraca masa depan gak sih? Iya, kayak iya. Iya, prediksi. Jadi neraca di akhir ya? Yo. Hasil akhirnya itu neraca Hasil ya? akhirnya ntar akhirnya bikin kayak Hmm. neraca tuh. Gampang sih kalau misalnya ini tuh yang tadi. Total aktiva, total kewajiban sama ekuitas guys.
Ya, nih artinya yang perlu dicatat tuh yang tingkat perputaran aktiva dia itu tugasnya buat Kalau nyari open book sih catat semua rumus guys, yuk bisa yuk. iya anjir. Kalau periode penagihan rata-rata dia tugasnya buat nyari piutang usahanya. Terus kalau di perputaran aktiva tetap dia nyari aktiva tetap, total aktiva sama aktiva lancar. Itu nomor 3. Ini. Nanti dia nyari 3, ini ntar dia hasilnya 3 akun. 1 akun juga guys. Salah 1 akun piutang doang. Terus yang di perputaran persediaan dia nyarinya persediaan sama kas. Nah, Ya, dan itu yang dikirim sama 2. Ade di chat. Itu ini masuk materi mana? Waduh. Gue belum buka, Cok. Ini masuk performa. Kan itu tadi Ini kita performa. masuk peramalan kan. Di sini emang nggak ada performa. Peramalan neraca performa. Itu rasio Enggak. Oh, keuangan masih plus. peramalan. Ini masih peramalan. Iya. Ini masih peramalan, Cok. Iya, anjir. Anjir. Banyak ya. Iya. Tapi Kalau emang gue nggak tadi tahu dia, gitu. nih, artinya kalau disingkat, tadi itu kita ngebahas tambahan dana yang dibutuhkan buat peningkatan penjualan. Kalau ini dia, lo bener-bener bikin laporan posisi keuangan di masa depannya itu kayak apa ntar. Gitu. Kalau tadi dia cuma nanya, ini kita tambahan dananya berapa nih biar mencapai target. Kalau ini bener-bener lo nyusun semua akunnya ntar berapa, harus berapa gitu, biar sesuai sama target. Feeling gue Nih, sih dia kan, apalin yang rumus banyak yang pas itu sempat kita kerjain. Apalin aja kalau nggak ya, catat. Atau tuh, nggak bawa Sebenarnya aja soal pas itu. Wah, kalau tadi ini ngitung kayak dananya yang di event tadi, kalau performa ya. ini ngitung apa nih? Kalau performa dia bikin laporan posisi keuangannya di masa depannya tuh gimana ntar Loh, kira-kira tapi ini kok ada angka di sini loh. gimana? Jadi ini tuh lebih kerincian gitu nih. Di masa depan dengan segini aktivasi gini, ntar Kalau menurut gue sih kan kalau tadi di rasio keuangan yang ini yang pas kita peramalan pakai persentase sama proyeksi itu kan kita udah netepin di penjualan kan kayak gue pengen penjualan 12 juta. Udah stop di proyeksi penjualan aja kan. Gua Nah, tapi ngerti. kalau dipakai tadi neraca Anjir. performa kita gue ningkat 2 kali lipat nih rasio perputaran aktifnya kita 2 kaliin gitu loh. Jadi per ini akun kalau menurut gue ya, jadi kayak per akun tuh kita ramalin nih performanya dari tiap akun. Kalau di penjualan doang yang kita targetin gitu loh. Kalau menurut gue gitu. jadi kalau performa ini dia ada proyeksinya sendiri-sendiri gitu. Kalau tadi kan cuma proyeksi penjualan doang satu nih. Iya kan? Iya, Kalau performa akun ada sendiri gitu. iya. Ini apa korek CM Bintang ngingetin doang kagak nyemangat. korek ini ya. Gue nggak tahu bener apa enggak, cuman kalau dari logikanya, Tahu nih bintang. kalau dari yang gue dapet ya, kalau dari yang gue Gimana dapet tuh, kalau yang di FN itu dia cuma ngitungin dananya berapa. Lo butuh lo butuh dana tambahan berapa biar penjualan lo tadi dari 10 juta ke 12 juta. Sedangkan kalau susunan laporan, sedangkan ini yang selanjutnya nih, yang peramalan laporan proforma, itu dia dari 200 juta itu, misalnya lo bener nih nambah 200 juta, atau enggak, gimana ya? Iya sih nggak bisa, dia nggak bisa disambungin anjir, beda soalnya. Kalau buat DFN dia ngitungin jumlah tambahan dana, kalau yang posisi keuangan proforma tuh kira-kira laporan keuangannya lo mau mana ntar di masa depan gitu. Itu pasti ntar jadi satu soal anjir. Mau nanya. Gak boleh. Yang itu kan tadi lu ada 2 kali sama dengan 1 akun itu apa? Oh, XXX si Haris Asmi. Ini tugasnya. Tugas. Jadi misalnya dia dikat perputaran aktiva nih. Itu ntar tugasnya cuma mencari 1 akun aktiva. Oke. Terus buat periode penagihan rata-rata tugasnya cuma ngitungin doang, ini dari setiap subjek ini, yang dia subjek yang dikasih itu ntar dia ngasilinnya apa hasilnya. 1 akun, 3 akun gitu. Ntar biar lo nggak lupa gitu. Ini perputaran aktiva tetap.
pasti banyak nih rumusnya. Jadi dan ini mau dua Ya, ya kan? Nah, Iya. kalau sekali itu juta, kalau dibikin 2 kali itu total aktif aja di berapa juta. Iya nggak sih? Sesimpel itu nggak? Iya. Coba lo agak ke atas dikit ya. Coba nih. Silakan. Gue udah pegel nih. Oke guys. Bantuin guys juga sambil belajar ya guys. Nah, itu kan 2 Gue kali juga dalam belum satu ngerti aja. Ya kan, jadi 2 kali Tingkat dalam satu akun, perputaran aktifnya tuh akun gue 4 lupa anjir. juta. Gue gak dengerin dia. anjir. Terus kalau 2 kali penagihan tuh jadi 1 Pokoknya kali harusnya aktifnya di 1 juta. tingkat perputaran aktiva sama dengan penjualan per total aktiva. Tingkat perputaran aktiva 2 kali. Kurang ngerti Jadi dah gua, kan anjir. tingkat perputaran aktiva kan pasti 2 kali lipatnya kan. Kayak ini, tingkat Hmm. perputaran aktiva 2 kali lipat daripada sebelumnya gitu loh. Jadi karena kita pengen iya. ningkatin perputaran aktiva kita pengen ningkatin total aktiva kita nih. Jadi tingkat perputaran aktiva kita harus di 2 kali lipatin kan. Dikasih tahu tuh tingkat perputaran aktiva Oh 2 kali iya. lipat nih. Nah, total aktiva kita berapa sih? Nah, itu ada rumusnya di tingkat perputaran aktiva tuh ada rumusnya di rasio keuangan tentang tingkat perputaran Nah, aktiva tuh. sebenarnya. Cuman di sini rumusnya cuma dibolak-balik doang gitu loh sebenarnya. Tapi itu jadi 2 juta, Bri. 2 juta di mana? Kan itu 4/2. Itu kan 4 juta. Nih, Penjualan Ah, aktivanya penjualannya tuh kan keruas 4 gitu juta. loh. Kan 4 per total aktiva. 4 juta per total aktiva. Tuh keruas 2 sama 2. 4 juta per 2 kan 2 juta. Enggak, gue masih belum paham. Yang tadi kan itu penambahan aktiva kan? Iya nggak sih? Heeh. Nah, kok ini cuma 2 juta doang jadinya? Apa nih 2 juta ini tambahannya? Marginnya gitu. Kan penjualan yang 4 juta. Aktivanya kita nggak tahu berapa. Oh, aktifnya belum tahu ya. Oke. Kayak, Iya, total aktifnya nggak iya tahu deh yang soalnya. sama berarti Iya, kayak benar. sebelumnya. Proyeksinya cuma di penjualan. Tapi sebelumnya kan yang lainnya nggak punya tingkat berapa kali lipat nih. Bedanya cuma di situ doang. Di sini kayak kita kasih tahu nih tingkat perputaran aktifnya 2 kali lipat daripada sebelumnya. Jadi gini, Bri. Misalkan proyeksi yang tadi itu kan yang di event itu kan proyeksi penjualan doang. Tapi kalau yang performa dia proyeksi semua variabelnya kan. Jadi kalau misalkan penjualannya 4 juta, total aktifnya jadi 2 juta. Tambahannya. Iya nggak sih? Benar nggak? Nggak tahu tambahan atau kayak total aktiva di saat proyeksi penjualan itu udah 4 juta. Oh, jadi pas penjualannya 4 juta nyampe 4 juta, kita punya total aktifnya 2 juta. Gitu. Iya. Berarti kalau di total sama dong. Coba ke bawah dan Silakan guys. Pas itu kan Iya, kita guys. nyari rumus aktiva lancar kita pakai total aktiva dikurangin sama aktiva tetap kan. Ah. Dapat kita aktiva lancar tuh 1,2. Total aktiva tetap dapat dari mana itu dan coba lihat di atas emang ada total aktiva aktifnya tetap. tetap. Ini nih yang nomor 3 nih. Bukan deh. Ada nih. 5 tuh kan. Tapi perputaran belum dihitung di situ. Aktiva tetapnya tiba-tiba 8. Nih, jadi kan perputaran aktiva tetap sama dengan penjualan. Ada. Iya, dimasuk doang. Oh iya Masukin iya itu iya button doang. iya. Di switch. Iya paham. Pokoknya tuh kalau di rumus udah ada Kita nyari. udah ada 2 angka. Jadi kita Terus rumusnya 3. Ya itu pasti ntar ada Mungkin tadi diputer. aktiva tetapnya belum dicari ternyata udah ada. Tadi kan dan ya guys. yang akun-akun yang Apa, Nis? dicari ini, akun-akun yang di list di atas tadi tuh, itu kita cari satu persatu ya. Nih akun yang ini. Tadi Nah, dia begini. nah coba dan stop. Tadi ini guys. Dengan demikian laporan posisi keuangan pro forma untuk perusahaan maju segini. Apa? Baru satu Nih gua subbab yang ini. banyak ini, Cok. Iya, Cok. Makanya, coy, buset. Tomorrow Udah gitu, gimana, coy? Aslinya pernah sih kuis. kalau kata gue nih ya, kalau kata gue nih ya, lu iya sih mending ngafalin. Saya ini gara-gara kita mepet nih ya, ini gara-gara kita mepet. Kalau kata gue lu mending ngertiin rumusnya aja. Bener-bener lu ngertiin rumus, jangan terlalu mikirin ke dalam-dalamnya anjir. Capek dah lu. Terus ya lu liatin aja nih rumusnya gimana ini. Gak kepake. Ya. Iya, aman sih. Cok. Deven ngerti gue deh. Proforma juga Deven ngerti nih. ini.
Pas. Sebenarnya ada soalnya mau ngerjain nggak? Mau ngerjain nggak? Nggak usah. Mau kerjain nggak? Pas. Coba Lu coba kenceng coba. parah lu. Lu parah lu nggak Aduh, kenceng dan. Gila. agak lah. Gue minum kopi bos. Mas lu. Gue kalau begini udah kuat anjir. Gue kalau udah kayak 2 hari 3 hari ngerjain deadline terus-terusan kayak ya Kan udah. parah juga sih. Ini juga nih apa ya anjing? Itu kan beda kan nih. Kok ngeliat soal langsung pusing ya? Itu perputarannya belum dihitung Tuh. ya? Iya nih. Itu ada perputarannya kok. Emang kenapa? Total aset turnover juga bahasa Inggris doang ya. Gue bilang kayak gue. Iya, makanya kenapa Iya. kalian bingung? Gue nalar aja. Turnover adalah Gue udah perputaran. Wah. Jangkrik. Itu nggak dikasih. Kita kerja nomor 1 guys. Kan nyari di DDN dulu dia. Ya enggak kali ini artinya dia bikin DFN. Artinya dia pakai DFN. Tapi ntar proyeksi penjualannya pakai soal nomor 1 atau enggak sih? Oh enggak ya? Iya kayaknya. Proyeksi Nomor 2 penjualan tuh proyeksi ada dikasih penjualannya dari setahu. mana? Setahu gue di Given. Coba tadi bawahnya. Enggak ada anjir. Buat laporan posisi keuangan performa untuk tahun yang akan datang bila perusahaan mengingat rasio. Oh, artinya tadi buat prediksi uangnya nggak penting kali ya? Gitu sih. Soalnya Jadi nggak dipakai kan di dari rumusnya. modal itu berarti hitungnya. Oh, Kan berarti tadi ketengah dari mana tuh yang atas? Lihat guys. Penjualan diproyeksikan. proyeksi penjualan. Ya ini artinya nggak, ini artinya nggak penting banget sih rasanya. Ayo. Oh, berarti kan Ya udah. berarti Jadi kalau laporan kita doang. punya rumus di rasio keuangan, tadi kita pakai rumus yang ada penjualannya biar kita bisa dapat. Sekarang kalau yang tadi kita pakai labanya yang dibuat contoh soal ya. Coba contoh soal ke bawah. Nah, ke atas Nih. dikit. Oh ya, dia nggak di situ. Nah, itu kita pakai yang punya modal. Rumusnya yang pada modal ya gitu loh. Jadi beda rumusnya nanti. Oh ini ya. Iya, kayaknya gitu sih kayaknya. Ayo ada mau Jadi ngerjain dibalik silakan. lagi tuh rumusnya. Sebenarnya gue. Iya, berarti Iya. kita harus nyat. Oh my god, capek banget. Iya sih, gue istirahat dulu bentar. Gimana? Penting bener kata Denis aja. Emang udahan guys. Besok kita lanjut lagi. Beri, Dan ini ini kita risiko dan tiket pengembalian keluar nggak sih? Nggak Belum. tahu. Enggak kan ya? Ibunya Gimana? ngomong tapi pas online. Dia ngomong gini tapi risk and return, terus kan kayak dia kayak nulis kan apa aja materi yang keluar risk and return gitu. Dia nulis tapi terus dia ngomong oh iya saya belum ngajarin ini ke kelas yang lain gitu. Tapi kan udah diajarin sama Pak Yusuf kan gitu, dia nanya kayak gitu. Berarti enggak. Nggak tahu. Soalnya kan si anak B sama A belum diajarin kan. Mereka tuh harusnya dikasih soal dulu gitu loh baru keluar UTS-nya. supaya yang Lu risk, sih supaya ini. yang risk Lu itu belajar jelas ini. anjir capek banget dah. Iya, Iya, lu lihat rumusnya kayak apa ya anjir? Sumpah. Masih Gua nggak kemana bisa boy? Kalau kata gue sih kita anak tiri ya, Gay. Kita anak tiri Banget dulu ya. yang Gua harus udah ngecek belajar nih. sendiri. Asu emang. Ayo. Risiko dan tingkat pengembalian. Nggak usah belajar. Kalau ntar kalau ada dia keluar soalnya, lu hitungin aja semua dikali kebagi ke tambah kurang gitu. Yang penting lu ngisi. Ini gambar apa? Lanjut aja. Bilang aja tulis dalam kurung. Saya tidak jauh. Nggak diajarin gitu. Ibu kemarin Pak ini cuman ngasih tahu, gue inget banget dia cuma nanya kayak kalau kita modalnya segini, sen pengembaliannya segini, gitu-gitu doang anjir. Tidak soalnya masih keluar. Takut kok. Enggak keluar nih yang Enggak nih. keluar. Kamu bisa keluar gimana nih? Oh nilai uang besok aja kali ya, ganjelimet tahu kalau udah jelasin online menurut gua. Ya, top kelar tuh ada soalnya guys. Emang. Kalian mendingan ngerjain soal aja sih guys. Sorry. Besok nggak bisa diundur jadi jam 3 apa? Besok jam berapa ya? Jam 1 kan? Kan ada HCM. HCM Enggak nggak jadi. Nggak jadi salah. Lu mau bikin recordnya kapan ya Gedan? Nggak tahu anjir, ini si goblok-goblok 2 itu gue bilang sekarang enggak. Sekarang gue belajar FM. Allah. Belajar FM. Siapa sih? Kalau Lu kalau lu siapa aja? Vicky dan Wahyu. Minimal. Ada di sini ya? Belajar FM. Tahu maksudnya besok mikir kagak lah bisa. lu. Iya.
Soalnya Jangan. tadi gue udah nyiapin skrip anjir. Itu udah seneng banget ngedelay ya anjing. Ya mendingan gue tuh mendingan HCM udah kelar di otak gue daripada gue masih mikirin oh iya gue HCM belum gitu. Kan lu juga pada Enggak belajar ya. sih, gue HCM nggak mungkin nonton video lu sih, Iya, Dan. Jujur aja ini mah. Iya sih. Bener gaya gue cuma gaya-gayaan aja. Ya Iya biar sih, peduli gue sama kayak peduli. ya udah, gue ambil dari makalah lu pada aja, nggak usah dari video. Real. Berarti selama ini Jidan nontonin video kita, Bri. Oh, Kagak anjir. Kagak sih gue enggak pantes selalu ada view-nya ya Iya. video di YouTube kita ya ternyata sih. Alhamdulillah. Iya, gue soalnya suka nonton video guys. View kita yang paling banyak pas materi Kak Ellen, guys. Oh iya. Tai. Iya kayak 100-an yang nonton. Kayak itu lu pada ulang-ulang terus deh. Iya, gue download anjir itu. Wih. Di luar nalar anjir gue. Emang Kak Ellen gak jelas anjir, ngejelasin kagak bener. Di luar nalar. Udah kita nonton video 3 jam. Kayak Masih apa tetep salah gue gitu ya yang terlalu bego.